Rapat paripurna tentang pembacaan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 banjir interupsi dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember pada Sabtu 30 Maret malam. Seruan interupsi tersebut berlangsung setelah Bupati Jember Hendi Siswanto turun dari podium sidang paripurna DPRD Jember usai membacakan nota pengantar LKPJ. Pantauan di lapangan, anggota legislatif yang memaparkan interupsi tersebut didominasi dari kader partai pengusung Bupati Hendi bersama wakilnya Muhammad Balia Firjaun Barlaman di Pilkada 2020 lalu, mulai dari Gerindra, Nasdem, dan PKS. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Timur, Imam Nawawi. Silakan rekan Imam. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, sidang rapat paripurna mengenai LKPJ Bupati 2023 kemarin dibanjiri dengan sejumlah interupsi dari beberapa anggota Dewan, khususnya dari partai pengusung Bupati Jember Hendi Siswanto dan juga wakilnya Muhammad Balia Firjaun Barlaman. Luapan interupsi yang dilakukan oleh para legislator tersebut berlangsung setelah Bupati Jember turun dari podium usai membacakan nota pengantar LKPJ Bupati 2023. Dan dari hasil pantauan kami di lapangan, mereka mengkritik Bupati khususnya menyindir soal rencana adanya penyaluran bantuan sosial atau bansos dari APBD 2024 yang kabarnya akan dikucurkan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Dan selain itu mereka juga menagih beberapa janji politik Bupati Jember saat kampanye pada Pilkada 2020 silam. Dan mereka meminta agar Bupati segera melakukan perbaikan untuk agar tidak memaksakan kebijakan untuk menyalurkan bantuan sosial menjelang sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Karena dikhawatirkan hal tersebut akan membuka ruang atau celah hukum yang akan berdampak setelah pelaksanaan Pilkada 2024 sendiri. Dan hal ini merupakan pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan kepala daerah Kabupaten Jember segera melakukan perbaikan karena masih ada kecukupan waktu untuk melakukan revisi alokasi penggunaan APBD 2024. Dan di sisi lain mereka juga menyindir Bupati agar tetap fokus pada 9 program unggulan yang merupakan janji kampanye politik pada 2020 kemarin agar direalisasikan dan dituntaskan segera. Dan mereka juga menyindir agar Bupati tidak terus-terusan menjadi artis di media sosial yang justru mengabaikan kepentingan masyarakat dan tidak segera merealisasikan janji-janji politiknya 3 tahun yang lalu. Dan di sisi lain juga mereka mengeluhkan banyaknya kamus bahasa pengusulan pokok-pokok pikiran yang ternyata tidak tercover dalam SIPD. Sehingga hal ini membuat anggota Dewan juga sulit untuk memperjuangkan para konstituennya khususnya dari beberapa komunitas seperti relawan kebencanaan yang ternyata tidak ada dalam kamus usulan pokok-pokok pikiran anggota Dewan. Dan di sisi lain jargon Bupati Jember khususnya sinergi, kolaborasi, dan akselerasi rupanya tidak begitu terlaksana dengan baik karena dalam penyusunan kebijakan-kebijakan strategis yang telah dilakukan jarang sekali melibatkan anggota DPRD khususnya dari partai pengusungnya yang lalu. Sehingga hal ini membuat dinamika politik kurang begitu sehat. Oleh karenanya Dewan meminta agar Bupati melibatkan anggota Dewan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan strategis khususnya rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk tahun 2021-2026. Dan khususnya dari
legislator PKS juga menyoroti soal tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang baru dilahirkan. Sangat tinggi, bahkan pada tahun 2023 saja mencapai 147 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember masih perlu diragukan karena Aki AKB merupakan salah satu indikasi dari berhasil atau tidaknya pembangunan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Sehingga legislator ini meminta agar Bupati memberikan perhatian khusus untuk kasus tersebut. Dan di sisi lain juga minimnya honor dari para kader-kader Posyandu yang merupakan menjadi gerbang utama dalam upaya penanganan kasus Aki AKB ini justru sangat kecil, bahkan lebih rendah dari honor gaji RT RW yang telah mencapai 300.000 per bulan. Sementara para kader-kader Posyandu yang merupakan pejuang dari pengentasan Aki AKB hingga stunting cuma dapat honor 100.000. Oleh karena itu legislator khususnya dari PKS meminta agar Bupati menyeimbangkan dan minimal sama honornya kader-kader Posyandu dengan para honornya RT RW. Dengan banjiran luapan interupsi saat sidang paripurna tersebut, Bupati menanggapi secara santai dan menganggapnya hal itu bagian dari dinamika politik. Meski demikian, Bupati juga menyadari ada perubahan sikap dari beberapa kader partai politik pengusungnya yang biasanya tidak kritis saat ini menjelang pilkada kemudian kritis. Namun menurutnya itu bagian dari bentuk cinta terhadap dirinya. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Imam Nawawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.